warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sejiwa. Balik lagi nih di acara yang memang spektakuler ya, yaitu Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat. Di topik dan judul ya untuk episode 37 ini, yaitu mengenai tentang safety itu nggak ribet loh gitu kan. Nah, berbicara safety, keselamatan gitu ya, berarti tidak akan terlepas dari K3. Nah, saya sendiri juga apa sih gitu ya K3 itu? Ya, saya coba cari tahu K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, cuman perlu kita ketahui kalau orang-orang umum mungkin K3 itu biasanya proyekan gitu ya, terkait dengan helm gitu. Terus himbauan, papan-papan himbauan kayak hati-hati atau misalkan lantai licin dan lain sebagainya. Cuma memang kita perlu tahu ternyata K3 itu mungkin sangat luas. Maka dari itu topik kali ini sangat bagus dan saya juga tidak sendiri. Sobat-sobat sejiwa dimanapun berada ya yang lagi menyimak live streaming ini. Di samping kiri saya ada narasumber yang memang sudah ahli ya mengenai K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kita akan coba gali gitu ya, apa sih K3 itu dari narasumber hari ini, yaitu di sebelah kiri saya ini ada Dr. Risma Yadiani. Ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi menjelang siang. Sehat dok hari ini dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lalu ada Bapak Sugianto SKM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Kang Teguh. Ya, dipanggilnya Pak Ugi. Pak Sugi. Oke. Baik Pak. Hari ini Dok dan Pak kita akan coba diskusi ya Dok ya. Bareng-bareng kita akan coba tanya-tanya nih pertanyaan yang memang sudah kita siapkan mengenai safety itu nggak ribet lah gitu kan ya. Lalu kaitannya dengan K3, lalu apa sih hubungan K3 dengan rumah sakit gitu kan. Ini kan kita di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Untuk awal mungkin pengen kenalan dulu nih dok, Pak. Dokter, ini ada Dokter Risma Yadiani. Risma, dipanggilnya Dokter Dian. Dokter Dian ya. Nah, dokter sendiri dok, sehari-hari aktivitas dan peran di bidang K3 itu seperti apa dok? Coba kenalan dulu untuk teman-teman sobat sejiwa dok. Selamat pagi menjelang siang sobat-sobat sejiwa semua. Saya Dr. Risma Yadiani. Saya di K3 sebagai ketua komite K3. Selama ini saya juga sangat dibantu, bahkan yang berperan sangat banyak itu ada bapak sebelah saya nih yang bapaknya K3. Mangga perkenalkan. Ya, Pak Ugi. Baik, terima kasih Dr. Dian. Kalau bilang bapak K3 enggak juga ya. Nah, kita kan K3 termasuk masih cukup baru ya di rumah sakit jiwa itu. Kalau dibilang perintis mungkin ya, salah satu perintis saya di K3. Kenalnya apa aja isinya? Aktivitas dan tugas Bapak di K3 Pak. Ya, kegiatan saya sehari di K3. Saya full di K3, saya sebagai sekretaris komite. Sekretaris ketuanya komite. Disampaikan Ibu Dokter Dian ketuanya. Di komite K3 itu yang stay di sana 2 orang, saya Pak Sugianto dengan Pak Abdul Malik. Jadi dua-duanya jabatan fungsionalnya pembimbing kesehatan kerja. Pembimbing kesehatan kerja. Mungkin itu masih baru ya, jarang masih belum familiar karena emang belum semua rumah sakit terdapat jabatan fungsional itu. Belum semua yang saya tahu ya. Seharusnya sih ada di semua, bahkan di puskesmas pun harusnya ada. Tapi emang kebutuhan untuk japung pembimbing kesehatan itu masih sangat kekurangan. Jadi barangkali ada yang minat tuh, boleh teman-teman yang ada familinya di rumah sakit jiwa banyak formasi untuk bisa diisi. Gabung di K3. Boleh, saya kayaknya ngelamar K3. Boleh. Oke, Pak Ugi berarti dokter sebagai ketua komitenya dok ya, dan Pak Ugi sebagai sekretaris komite. Oke, berarti K3 ini kalau di rumah sakit itu komite gitu ya, bukan unit atau
instalasi bukan ya, tapi komite gitu. Ya, sebagai informasi tambahan di Permenkes 66 tahun 2016 itu bentuk komite itu ada 2. Bentuk K3S itu ada 2, maaf. Bentuk K3S. Ya, ada berbentuk komite dan ada berbentuk instalasi. Nah, kalau perbedaannya, kalau komite itu di bawah direktur. Yang salah satu tugasnya memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk perbaikan K3. Kalau untuk instalasi itu dia tersendiri, harus ada SDM yang mencukupi. Kalau di komite sih ya sangat terbatas ya. Itu yang mencolok sih di SDM-nya, perbedaannya. SDM. Langsung di bawah direktur ya, Pak ya. Betul, kalau komite. Baik, dokter dan Pak Sugi, saya pengen tahu dulu nih, Dok, sebenarnya definisi atau pengertian dari K3 itu sendiri apa sih, Dok? Ya, tadi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi secara umum K3 itu mencakup tentang keselamatan di perusahaan atau di instansi tertentu atau di sebuah ruang lingkup yang ada pekerjanya atau karyawannya, untuk membuat budaya kerja jadi lebih aman dan mencakup tentang kesehatan nanti untuk para pekerjanya. Jadi berhubungannya seperti itu pengertiannya. Oke. Dari Pak Ugi? Ya, saya menambahkan yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Dian. Jadi kalau K3 di lingkungan rumah sakit itu cakupannya lebih luas ya. Jadi kan kalau di rumah pengertiannya itu pada umumnya kita lebih menekankan ke keselamatan kerja. Berarti untuk karyawan atau pegawai gitu ya. Betul, yang ada di ruang lingkup. Di rumah sakit kita juga tentang fasilitas yang terdapat di rumah sakit. Kita harus perhatikan. Jadi semua fasilitas di rumah sakit itu harus aman digunakan, baik buat pengunjung, dalam hal ini pasien, keluarga, dan buat SDM rumah sakit. Oke. Jadi kita memantau fasilitas yang ada di rumah sakit ini jangan sampai membahayakan buat penggunanya, baik keluarga pasien, pengunjung, dan SDM rumah sakit. Oke, berarti tidak hanya pegawai ya, Pak ya? Tidak hanya pegawai. Justru K3 itu malah luas banget ya, Dok? Jadi kita harus dari dokter juga sebutkan ternyata K3 itu ternyata ada budayanya gitu ya. Cuma untuk ada fungsi untuk ya intinya keselamatan untuk semua ya, dari pegawai, pasien, dan masyarakat atau warga dari lingkungan rumah sakit itu sendiri ya, Pak ya. Oke, nah dari Januari Februari itu saya sempat dengar gitu ada bulan K3 gitu. Nah itu kenapa ada bulan K3 ya, Dok? Mungkin ada historinya atau memang sudah ada aturan regulasi, jadi memang Januari Februari itu K3 dan fungsinya untuk apa gitu? Ada dirayakan di bulan-bulan tersebut. Kalau bulan K3 itu adanya di Januari ya. Januari tanggal 12 ya, Pak ya. Betul. 12. Selama 1 bulan, Dok. Jadi makanya kenapa K3 itu dianggap penting dan sampai akhirnya ada bulan K3, karena memang itu tadi mencakup ke budaya kerja yang aman. Jadi itu kan sangat penting ya, sangat sangat penting, sangat urgent juga untuk keselamatan kita. Tapi walaupun dianggapnya seperti biasa saja, padahal yang kita pantau itu sebenarnya sangat luas ya, dari mulai tidak mencakup pada satu tempat dan satu perusahaan aja gitu. Tadi ruang lingkupnya juga banyak kan. Kalau di rumah sakit dari mulai pasien, karyawan sendiri, terus keluarga yang mengantar, itu kan perlu juga keselamatan. Nah, kita itu memantau ya Pak Ugi ya, apa saja yang membuat ruang lingkup budaya kerja kita tuh menjadi lebih aman dan nyaman sebenarnya. Dan di rumah sakit sendiri memang ini ya, Dok, ada unit dan komprehensif banget kan. Misalkan ada K3 di unit radiologi gitu kan. Misalkan ada terkait radiasi. Jawabnya untuk memberikan
apa saja yang kira-kira bisa dipantau atau diinspeksi ya Pak Ugi ya, oleh kami K3. Ya. Jadi Pak Ugi ada mau ditambahkan Pak? Ya, kenapa sih masih ada bulan K3 ya? Bahkan 1 bulan itu bulan K3 Januari ya Pak? Dari awal sampai K3 nasional itu Januari 12 Januari sampai 12 Februari. Jadi asal usulnya tanggal 12 Januari itu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 1970 udah lama ya. 70 udah lama banget ya. Tapi sampai sekarang masih berlaku. Masih berlaku undang-undang tersebut. Dan lucunya kalau ada perusahaan yang melanggar, dendanya itu hanya 100.000. Karena nilai tahun 70 itu 100.000 mungkin sangat besar ya kalau dikonversi dulu dibanding sekarang. Kalau sekarang nilai 100.000 apa sih? Tapi itu masih berlaku. Nah, kenapa sih kok mesti ada bulan K3 nasional bahkan sampai 1 bulan gitu ya? Ya karena tujuannya kalau peringatan K3 hanya 1 hari, orang tuh akan mudah melupakan ya. Tapi kalau dalam 1 bulan kita terus berkampanye, diharapkan akan muncul budaya K3. Budaya K3 kan yang paling prinsipnya itu tentang keselamatannya, safety-nya ya. Karena saya yakin semua orang ingin selamat ya, nggak ada yang orang ingin selamat ya, semua ingin selamat. Di samping itu juga dengan membudayakan K3 di suatu perusahaan produktivitasnya akan meningkat. Karena kalau orang bisa menjaga safety, otomatis orang akan sehat dan nggak akan sering absen ya. Dia sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit izin atau gimana. Jadi produktivitas di suatu perusahaan tuh akan terganggu kalau SDM-nya sering sakit. Membuat Jadi, lebih nyaman gitu ya sebenarnya. Gitu. Mungkin itu sementara bulan ketiga. Tapi keren banget sih Pak ya. Nah ini Pak, kita bahas yang ringan-ringan dulu ya Pak ya. Karena kan kalau rumah sakit itu banyak lah gitu ya unit-unit terkait juga gitu. Nah ini kalau contoh aja Pak, contoh sederhananya untuk penerapan K3 yang sering kita lakukan, tapi kadang kita lupa juga, tidak menyadari itu gitu. Ya, kalau di rumah sakit yang kita tahu kan sumber bahayanya sangat banyak. Ya, betul. Sangat banyak sumber bahayanya karena di sini sudah pasti merawat pasien, apalagi di rumah sakit jiwa itu kan potensi kekerasan fisik ya, petugasnya itu lebih besar. akan terkena kecelakaan fisik lah. Kemudian juga namanya rumah sakit pasti ada ancaman penularan penyakit. Ya. Kemudian di rumah sakit juga banyak bahan-bahan B3 yang digunakan. Kemudian juga ada penyakit akibat kerja ya. Kemudian penyakit misalnya kita bekerja di depan komputer yang terus-menerus, itu bisa menimbulkan penyakit LBP ya dok ya, kalau saya nggak salah LBP. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, untuk penerapan K3 di rumah sakit yang sering terlupakan, yang terabaikan mungkin. Itu penggunaan APD ya, penggunaan APD itu yang menurut saya yang sangat-sangat urgent diperhatikan untuk pegawai di rumah sakit, khususnya mereka-mereka yang melayani pasien dok ya, penggunaan APD. Dan ada unit-unit lain juga yang saya pantau untuk penggunaan APD kayak di PSRS kan mereka menggunakan banyak bekerja dengan risiko kecelakaan yang cukup tinggi juga. Misalnya dia memperbaiki listrik, harus naik ke tiang listrik yang tinggi, kemudian memperbaiki ada internet yang rusak, segala macam, itu berisiko dia di ketinggian. Nah, hal itu kadang kerjaan kayak gini aja harus pakai APD. Nah, sering dilalaikan ya, diabaikan karena menganggap
menganggap sudah biasa. Ya sudah terbiasa. Sudah Nah itu terbiasa. yang pekerjaan yang terbiasa itu yang sering menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Atau dilakukan karena rutin melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai tenaga, kalau di rumah sakit mungkin sebagai tenaga medis, jadi kayak kalau nyuntik kan sebentar ya. Betul. Gitu misalkan dia lupa pakai APD-nya atau seperti penggunaan alat-alat medis, jarum suntik, kadang karena sudah terbiasa, nah itu kan terabaikan, takutnya ketusuk dan lain-lain, itu juga masuk. Jadi lebih di APD atau enggak yang casing, mungkin kan banyak limbah medis, nah itu juga perlu diperhatikan karena sangkut pautnya tidak hanya bagi tenaga medis saja, tapi tenaga non medis juga sangat, seperti kayak limbah bekas pakai alat medis ya Pak ya kan. CS juga kita ada ininya ya, ada perannya saat pembuangan bekas limbah-limbah alat medis itu. Ya. Oke, jadi luas sebenarnya. Luas banget ya dok ya. Oke, K3 itu. Dan itu diperhatikan dan selalu ini sama komite ya dok ya. Kita pantau. Kita pantau gitu ya, melakukan pemantauan. Oke. Pemantauan. Ya. Nah ini dok, dari pengalaman dokter dan Pak Sugi kan tadi sebenarnya sudah dibahas juga gitu ya. Yang paling banyak itu kasus kecelakaan apa dok? Kalau kecelakaan kerja ya. Iya, kalau saya mungkin yang tadi ketusuk jarum suntik ya. Itu ya karena kan kita berhubungan dengan tindakan medis. Terus kebetulan saya juga bekerja di unit gawat darurat. Kalau kecelakaan kerja tuh pasien tiba-tiba ngamuk ya. Terus mukul ya, maksudnya mukul kan itu salah satu, digigit sama pasien itu juga ada. Kalau untuk saya ya, maksudnya banyak juga ya IPS-RS mungkin jatuh. Iya. Dari IPS-RS tuh ada yang pada saat mengganti keramik waktu itu bisa terkena mata. Jadi nggak pakai. Nah itu APD itu ya. Karena yang tadi saya sampaikan. Gini aja harus pakai APD, padahal APD-nya ada tersedia dan mungkin lupa atau tidak terbawa jadi pada saat melakukan kegiatan jadi tidak dipakai. Kemudian bekerja di ketinggian itu kan harus pakai APD yang full body harness ya, yang ada alatnya tersendiri. Kadang cuma segini aja harus pakai APD. Nah kadang ada sampai padahal itu penting, cuma karena sering dilakukan terbiasa gitu, adalah kita cuma naik doang gitu kan. Kemarin juga nggak apa-apa. Sama kita juga begitu ya, kalau melakukan sesuatu di rumah juga seperti biasa saja, padahal kalau ini ternyata penting gitu penggunaan APD atau melihat ruang lingkup di sekitar kita tuh aman atau tidak. Iya betul. Sebenarnya K3 itu kan sangat luas ya. Saya juga pernah dengar kayak K3 pertambangan gitu Pak ya. K3 ya rumah sakit gitu, banyak juga. Tapi sebenarnya tadi menarik ya dokter bilang K3 itu budaya aman. Iya. Nah, sebenarnya berarti kan dilakukan itu bisa dilakukan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi ya. Kayak misalkan kita pergi nih untuk ke rumah sakit kan saat perjalanan juga kayaknya juga harus memperhatikan keselamatan juga kan dok ya. Betul. Nah ini dari dokter dan Pak Ugi gitu ya. Kalau melihat K3 itu sebagai budaya, nah berarti apa sih yang harus kita lakukan misalkan di rumah gitu, saat di rumah atau misalkan saat di pekerjaan juga kan ada yang memang ada di rumah sakit gitu kan, ada orang yang memang selama berjam-jam hanya di depan laptop gitu kan. Nah ada nggak sih masukan atau dari dokter atau Pak Ugi untuk teman-teman gitu mengenai K3 itu agar ya seperti dokter tadi jadi budaya kita gitu, budaya aman untuk ya diri sendiri gitu. Kalau saya mungkin
kedisiplinan diri sendiri Kedisiplinan. ya. Mulai dari tadi kan katanya Mm-mm. kita itu kan sebenarnya K3 itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Jadi kalau kitanya disiplin, sesuai aturan, mengikuti aturan yang sudah Mm-mm. diterapkan di dalam suatu tempat kerja atau di bagian tertentu, nah itu mengikuti agar Mm-mm. nantinya secara tidak langsung kita tuh sudah menerapkan budaya kerja yang Mm-mm. aman dan sehat. Kalau sudah diawali dengan dari diri sendiri ya, Ya. tentang kedisiplinan. Kedisiplinan. Itu mungkin yang awal ya. Jadi dasarnya disiplin ya, Dok ya. Betul, karena kan kayak contohnya gini, Iya. kayak bangun tidur Hmm. dari kita kan ketiga tuh dari bangun tidur sampai mau tidur nih, Mm-mm. gitu. Kalau kitanya bangun tidurnya sudah, contohnya telat, Mm. kan di jalan juga buru-buru, itu kan keselamatan juga sebelum masuk Iya. tempat kerja juga. Terus nggak sarapan gitu ya. Juga sarapan, Makannya nggak sehat nanti, gitu. iya betul. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang dasar, Dasar. tapi memang kadang tidak disadari. Ya saya juga sekali-kali mungkin ya gitu. Tapi kan kalau kita sudah menerapkan dari awal kedisiplinan, nanti ketiganya itu terlaksana tanpa disadari. Tanpa disadari. Ya. Jadi memang disiplin ya, Dok. Iya, dan mengikuti aturan mungkin ya. Aturan. Maksudnya aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kan kita juga di rumah punya aturan, di tempat kerja ada aturan. Ada aturan. Dimanapun ada aturan ya. Maksudnya saat kita di perjalanan juga ada aturan di jalan yang sudah diterapkan oleh bagian-bagian tertentu. Di tempat kerja juga sama, di rumah pun kan sama ya, maksudnya ada aturannya. Paling disiplin melakukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu kali ya, mungkin untuk dasarnya. Ya, Dari Pak Ugi sendiri, Pak? Ya, saya menambahkan. Ya, sebetulnya kita tuh belajar K3 tuh dari kecil, Kang. Dari kecil. Kita udah belajar K3. Ingat ya waktu kecil, waktu kita belajar naik sepeda, pernah waktu kecil belajar naik sepeda? Nah, dari roda 4, 3, 2 gitu ya. Udah masuk kita K3. suka bilang, awas hati-hati, pegangan yang kenceng, lihat ke depan, jangan ngebut-ngebut. Nah, itu udah K3 Itu ya. K3. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Nah, kemudian di kehidupan sehari-hari kita juga kayak kita waktu memasak pakai celemek, kemudian ngangkat itu pakai ada pelapisnya, misalnya ngangkat yang panas kita pakai. Oh iya. Itu udah K3 juga. Gitu ya. Jadi sebetulnya di lingkungan kita sehari-hari kita sudah melakukan tanpa kita sadari. Pakai kita berkendara, kita menggunakan helm, itu udah termasuk dalam ranah K3. Nah, hubungannya di rumah sakit, budaya K3 sebetulnya dimulai setiap kita bekerja kan ada SOP ya? Ya. SOP kan? Kita melakukan tindakan kayak Bu Dokter Dian, dia mau menyuntik misalnya. Ada SOP-nya tuh. Nah, SOP dibuat tuh untuk tujuannya salah satunya menjaga keselamatan untuk pasiennya dan pelaksananya. Jadi kalau kita ingin memudayakan K3, salah satu langkah yang mudah yang bisa dilakukan, bekerja sesuai dengan SOP. Karena saya yakin setiap petugas di rumah sakit dalam melakukan pekerjaannya ada standar yang dipegang ya, ada SOP yang sudah dibuat dan wajib dilaksanakan. Nah, budaya seperti ini kalau bisa diterapkan, setiap pekerja menggunakan SOP udah menerapkan budaya K3 itu kan. Itu yang simpel saja. Dan ya memang ada kendalanya yang tadi awal kita udah sampaikan. Kadang orang melupakan melakukan kegiatannya tidak sesuai SOP sehingga timbul hal-hal yang membahayakan bagi pelaksananya maupun pasiennya. Nah, ada sehari-hari pun ya, maksudnya kita tuh sebenarnya udah menerapkan ya, sehari-hari pun. Untuk di Indonesia sendiri atau di Jawa Barat gitu, Dok, Pak, kasus K3 itu angka kecelakaan itu termasuk tinggi. Itu menjadi dari data yang dokter dan Pak Ugi tahu, kalau misalkan kita lihat Jawa Barat, akhirnya tadi kan bahasnya rumah sakit terus gitu kan.
kalau di Jawa Barat atau di Indonesia sendiri nih, angka kecelakaan kerja gitu kan, itu termasuk tergolong tinggi ini, atau ada data lain gitu mengenai itu? Ada nggak nih Kalau di data pasti datanya? saya nggak bawa ya. Nggak bawa. Kalau data Jawa Barat ya Jawa Barat. maksudnya, kalau data Jawa Barat. Tapi cukup tinggi kan. Cukup tinggi ya. Data, Pasti ada aja kasus kecelakaan itu ya Pak ya? Betul. Pasti ada. Karena ya tadi itu, SOP tadi yang satu, bekerja tidak sesuai SOP. SOP. Jangan salah nih, kalau orang bekerja tuh harus sehat kan. Betul. Jadi kalau kita sakit jangan memaksakan untuk bekerja. Ya. Karena otomatis kalau orang sakit fokusnya juga akan terganggu ya. Karena fisik kitanya nggak fit, kita melakukan pekerjaannya jadi tidak dengan dengan kondisi tubuh yang baik. Apalagi kalau dia bekerja menggunakan mesin-mesin yang otomatis gitu. Itu kalau kelelahan kan bahaya. Betul. Nah, itu K3 dan di komite yang diketuai dokter juga mengawasi itu ya Dok ya. Makanya ketika kita bekerja sehat gitu ya, terus kita selalu melakukan budaya aman itu, pasti kan produktivitas kerja semakin baik ya. Pelayanan ke pasien juga, pasien juga merasa aman gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Saya pengen ini Dok, sekarang mulai masuk ke kasus-kasus gitu ya, kasus-kasus medis. Kalau ini Dok, kalau orang nih terlalu duduk lama di depan komputer, nah biasanya masalah kesehatan apa aja yang akan muncul gitu? Yang akan muncul. Kalau orang banyak di depan komputer kan udah jelas ya, pasiennya duduk di depan layar yang terpapar sinar radiasi. Jadi dari situ aja, dari mulai duduk yang terlalu lama, lebih ke fisik tuh pasti akan terlihat. Begitu bangun dari kursi duduknya, kenapa? Kalau perhatikan deh, kalau sudah lama nggak langsung berdiri, pasti salah satu tangan tuh pegang pinggang. Kenapa ya gitu? Karena ada ketegangan di otot sama di tulang belakang. Akhirnya pada orang-orang yang bekerja lama di depan komputer dengan duduk yang lama pasti menimbulkan adanya sakit di bagian tulang belakang itu dari posisi duduk, atau enggak karena kelamaan duduk terus dia terbiasa, akhirnya kadang agak seperti membungkuk. Jadi itu biasanya penetap ya, maksudnya karena kan dia fokusnya di ini, nggak kerasa posisi duduk tuh seperti membungkuk, nanti lama-lama tulang akan menetap tuh seperti membungkuk. Terus mata juga kan kalau terkena banyak sinar radiasi tuh lelah ya, capek. Jadi ke otak pun nanti konsentrasi juga berkurang. Terus kadang bisa kalau udah seperti itu, banyak sih faktornya ke mata ya, misalkan jadi minus atau jadi apa. Terus yang paling lamanya bisa menyebabkan jadi malah gangguan tidur pasiennya kan. Iya, walaupun lelah, tapi kalau orang dengan banyak di depan komputer tuh kadang sampai nggak bisa tidur, padahal mata tuh lelah gitu ya, karena terpaparnya sinar radiasi itu. Mungkin ya kalau yang bekerjanya banyak di depan komputer. Terus ada yang berdiri terus Dok? Betul, berdiri terus, misalkan kakinya bisa aja ya bisa bengkak atau jadi kaku, atau lututnya itu kan bisa ya. Terus kalau yang sering naik-naik itu Pak ya, pakai tangga kan jatuh, trauma. Ya, itu kan patah tulang atau gimana ya Dok ya? Ya. Bisa sering terjadi. Kalau APD-nya tidak dilakukan dan SOP tidak dipatuhi ya Dok ya. Betul. Oke. Ini sebenarnya dari kasus misalkan terlalu menatap itu banyak juga yang nanti bakal dari tulang, mata gitu. Saya juga ini mata udah. Iya, makanya kan kenapa semua orang duduk terus tiba-tiba yang pertama nggak, jarang, misalnya ada beberapa kalau masih muda-muda mungkin langsung berdiri, kalau enggak ya Pak Ugi pegang pinggang dulu nggak gitu. Nah seperti itu kan, karena ada ketegangan di otot sama di bagian tulang belakang. Nah itu untuk teman-teman yang terbiasa di depan komputer, biar terhindar dari masalah kesehatan tersebut nggak? Ada beberapa, misalkan kalau kita lama di depan komputer, usahakan itu bersandar di kursi. Jadi mungkin bisa sejam sekali bersandar. Pokoknya kalau depan komputer kan pasti jarang ada yang bersandar sambil ngetik gitu kan, jarang ya. Pasti mereka lebih tegap lah, lebih bungkuk atau apa, tapi tidak nyender. Jadi boleh berapa waktu sekali tuh lakukan relaksasi ya, contohnya bersandar di kursi. Terus sekali-sekali itu misalnya 2 jam sekali sudah
tidak ngetik dulu agak jauh, terus boleh menjamkan dulu, itu kan ada ya, maksudnya jadi tidak fokus 4 jam, 5 jam, 6 jam gitu begini gitu. Ya. Itu paling ya. Juga, terus pakai kacamata anti radiasi atau apalah itu ya. Seperti itu. Biar dan istirahatkan mata mungkin. Betul ya tadi boleh pejamkan dulu, terus tidak berhenti dulu untuk tidak mengetik atau apapun. Ya, jadi ada rest dulu lah ya. Betul. Di beberapa jam. Oke, nah ini Dok, kalau misalkan tiba-tiba ada pegawai yang pingsan, nah di tempat kerja, gitu ya. Nah langkah pertama yang paling krusial yang harus dilakukan harus seperti apa, Dok? Pak Ugi boleh ya menambahkan gitu ya kalau kita kan di rumah sakit nih sebenarnya ya Pak Ugi ya, untuk pada pasien untuk pada karyawan atau siapapun, tidak hanya karyawan ya, kalau kita kan ruang lingkupnya banyak ya, maksudnya tidak hanya karyawan tapi keluarga pasien atau siapapun yang mengantar tiba-tiba pingsan, yang harus pertama kali dilakukan kita sudah belajar tentang bantuan hidup dasar BHD kemarin ya. Jadi jangan panik dulu ya. Untuk yang melihat atau yang melihat apa itu tuh tidak panik dulu. Kebetulan karena kita kerjanya di rumah sakit, boleh kok langsung berespon gitu ya, yang menemukan atau itu boleh panggil yang sekitar, misalkan minta bantuan atau apa. Terus ya itu yang nggak panik. Terus memberikan udara-udara tuh kalau memang pasiennya pingsan ya, memberikan udara. Jadi jangan dikerubung. Kalau dikerubung nanti oksigennya juga berkurang untuk nanti ke pasien yang pingsan atau siapapun itu yang pingsan. Gitu. Terus kalau kita yang menemukannya orang medis pasti sudah punya basicnya, misalkan longgarkan area-area tertentu, tapi sebenarnya balik lagi amankan dulu pasiennya kalau pingsan dan dipastikan pasiennya apakah pingsan atau penurunan kesadaran. Itu kali ya kalau di ruang lingkup sakit. Tapi kalau di luar juga kalau lagi jalan-jalan di mall ada yang pingsan, baiknya seperti itu ya, tidak panik. Terus dipastikan itu pasien itu pingsan atau tidak, terus panggil bantuan ya, maksudnya kan nggak mungkin sendiri, pasti ada. Itulah yang basic mungkin ya, yang harus dilakukan. Oke, itu paling BHD ya. Kalau dipastikan dulu pasiennya pingsan atau cedera atau apa atau penurunan kesadaran, itu kan dipastikan dulu. Iya. Ini juga sobat-sobat sejiwa juga boleh ya, ada Dokter Dian dan Pak Sugi, kalau memang ada pertanyaan seputar K3 gitu ya, boleh ditanyakan saja langsung di kolom komentar, diketik aja ya. Kita live di Instagram dan TikTok Rumah Sakit Jiwa ya, Provinsi Jawa Barat. Oke. Nah ini lalu Dok, kalau medical check up Dok, kemarin kan kita juga sempat medical check up ya seluruh Rumah Sakit Jiwa ya Dok ya. Nah itu program dari Komite K3 kalau medical check up. Iya ya Pak Ugi ya. Iya, di salah satu program di Komite K3RS itu pelayanan kesehatan kerja, Kang. Pelayanan kesehatan kerja. Nah, salah satu kegiatannya itu MCU. Nah, kita setiap tahun tuh mengajukan usulan kegiatan ke direktur ya untuk pelaksanaan MCU bagi idealnya seluruh karyawan ya. Cuma kan emang ada kendala-kendala administrasi, misalnya untuk pegawai-pegawai outsourcing kayak security, kemudian cleaning service, mereka kan bukan karyawan rumah sakit ya, ada pihak ketiga yang yang membawahi mereka. Jadi ada kendala juga. Jadi yang selama ini kita lakukan tuh biasanya hanya untuk pegawai BLUD dan PNS yang di rumah sakit jiwa. Jadi di luar itu kita tidak melakukan, padahal idealnya harus semua, karena seperti kita tahu pekerja cleaning service itu kan dia melakukan pekerjaannya sering menangani limbah B3, limbah medis ya. Otomatis resiko terpaparnya tuh lebih tinggi ya, gitu. Sebetulnya mereka juga harus dilakukan pemeriksaan check up kesehatan itu setiap tahun. Tapi itu kendala administrasi itu juga ya, kita sih
upaya kita sih sudah menyampaikan ke koordinator cleaning service-nya, akan disampaikan ke pimpinan mereka bahwa sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 tahun sekali lah. Minimal 1 tahun sekali. Oke. Nih, ini Pak Ugi, saya juga mau bertanya ke Pak Sugi. Nah, bagaimana sih Pak cara menilai bahwa suatu tempat kerja itu sudah aman gitu dari sisi perencanaan atau dan lain sebagainya gitu? Ya, kita punya SOP seperti itu ya. Tapi sebetulnya tidak harus orang K3 yang melakukan ya, karena semua orang pun seharusnya melakukan, karena yang tadi disampaikan K3 itu tidak hanya di rumah sakit, di sehari-hari kehidupan kita pun harus kita terapkan K3. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu identifikasi dulu, Kang. Identifikasi. Suka main ke mall? Oh, jarang kok. Masa Ya, kalau kita masuk di lingkungan yang baru, tempat yang baru, kemudian kita pas masuk lihat ada yang menarik, kita langsung aja datang, langsung masuk atau melakukan apa di situ. Sebetulnya ada tips yang sebaiknya kita terapkan di lingkungan yang baru. Jadi pada saat kita masuk misalnya ke mall nih, kita masuk ke mall, ada pameran apa, jangan dilihat dulu pamerannya, tapi lihat kita masuk ke mall. Kalau kondisi darurat terjadi, saya mau evakuasi kemana nih pintu evakuasinya yang aman. Tolong diterapkan itu. Jadi setiap kita memasuki wilayah yang belum kita kenal, mau ke mall atau ke tempat yang lain, lihat kalau terjadi sesuatu yang berbahaya, kemana jalur evakuasi yang aman. Itu Kang. Jadi jangan kita langsung ke satu tempat, kita langsung aja tanpa melihat potensi bahaya yang ada. Ya pertama itu identifikasi dulu. Jadi kalau kita melihat di sini, apa sih identifikasi bahaya yang ada di sini? Oh, ada listrik bisa konslet, bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian apalagi kalau terjadi gempa ini, lemari ini bisa runtuh nih, menimpa si teteh yang kedua di situ. Ini di belakang juga ada teteh-teteh ya. Nah, identifikasi seperti itu. Tapi nggak sadar kadangnya. Setelah ada identifikasi, kita lakukan penilaian risiko. Ini kalau nanti listrik konslet, kebakaran, apa aja yang bisa terdampak di sini. Kerusakan yang mungkin timbul apa aja, yang paling besar apa, kemudian yang paling ringan apa, paling besar apa, risikonya apa. Setelah dinilai, kemudian dilakukan pengelolaan risiko. Kita sering mendengar gunakan APD ya. Itu paling familiar tuh. Kalau ada risiko, kalau ada bahaya, gunakan APD. Sebetulnya di K3 tuh pengelolaan risiko APD itu paling bawah, paling terakhir itu. Kenapa paling terakhir? Coba menurut Kang Teguh, saya dites. Iya, ini kan Saya dites. saya pengen tahu pemahamannya. Apa Pak tadi Pak pertanyaan Pak? Ya, kenapa pada orang penanganan risiko itu yang terpikirkan tuh, wah ini harus pakai APD. Misalnya nih, ada oli tumpah di lantai. Oh, supaya nggak kepleset, kita pakai sepatu anti licin gitu ya. Pakai APD kan itu, ya, APD. sepatu anti licin. Tapi di K3 sebetulnya penggunaan APD itu jalan terakhir. Karena satu, orang pakai APD nggak nyaman. Ada yang nyaman nggak? So pakai masker. Betul. Ngap. 5 menit aja udah sesak napasnya. Pakai sepatu safety itu berat. Nggak nyaman. Dia panas, nggak nyaman. Jalan susah. Pakai helm ya kan? Biayanya itu mahal. Mahal loh APD itu. Ketiga, tidak semua orang cocok pakai APD. Dokter kalau pakai handskun lembab, ya kan? Lembab keringetan, bahkan ada yang alergi loh, ada yang gatal-gatal. Jadi APD itu pilihan terakhir. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, yang tumpahan oli tadi ya. Di K3 pengelolaan resikonya bukan penggunaan APD pakai sepatu anti licin, tapi yang urutan paling atas itu namanya eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan
eh, faktor penyebab kecelakaan kerjanya. Jadi kalau misalnya olinya tumpah, bukan kita mau jalan ke situ pakai APD sepatu licin, bersihkan dulu. Olinya bersihkan. Jadi kita nggak usah pakai APD kalau olinya udah nggak ada kan, ancaman resikonya udah hilang kan. Itu sangat simpelnya. Jadi kalau boleh saya cerita, ada 5 Kang, pengelolaan resiko itu ada 5. Paling atas itu namanya eliminasi tadi ya. Yang kedua tuh substitusi. Substitusi itu kalau misalnya ada bahan yang lebih aman, yang bahan yang tidak aman jangan digunakan. Seperti apa ya misalnya Dok ya? Apa ya? Kalau misalnya kita cuci tangan pakai apa sih, hibis scrub atau baru? Hand Sabun, scrub. Kan ada yang orang alergi itu. Ya. Nah kalau kita hari jangan itu, kita eliminasi, pakai alat yang lebih aman untuk kita pakai. Ada kan pilihannya. Ada pilihan. Apa? Nah, kemudian substitusi yang kedua, ya, eliminasi substitusi. Yang ketiga tuh rekayasa engineering. Jadi misalnya ada mesin yang bunyinya berisik itu, kayak diesel atau apa gitu kan, mengganggu tuh ke telinga kita. Itu dilakukan rekayasa engineering misalnya dengan pemasangan alat peredam, pasang alat peredam supaya tidak terlalu berisik. Yang keempat itu rekayasa administrasi namanya kan. Administrasi misalnya seseorang bekerja harus nggak boleh lama-lama nih di tempat ini, hanya 4 jam aja, nanti diganti sama orang yang lain. Nanti ini istirahat dulu 4 jam, nanti ganti lagi. Nah begitu. Kemudian SOP itu termasuk dalam rekayasa administrasi. Jadi orang harus bekerja dengan sesuai dengan SOP, penggunaan APD dan segala macam. Nah kalau 4 itu udah nggak bisa menangani, baru APD. Jadi pola pikir ini yang sering kita salah menerapkan. Semua resiko tuh udah pakai APD. Padahal pilihan terakhir itu APD. Pilihan terakhir. Oke. Yang pertama itu eliminasi itu. Untuk menghilangkan, ada tuh Pak, dulu ada pelatihan tuh pernah ikut. Yang ketiga hajar and risk ya Pak. Oke, hajar itu kan. Ingat ya. Berarti pelatihan lagi ya? Iya, pelatihan lagi Pak. Jadi ternyata luas ya Pak, tadi Bapak bilang juga terkait K3 tuh masuk kebencanaan juga ya Pak ya? Jadi di kayak rumah sakit ya. Masuk bencana juga K3. Ya salah satu kegiatan di K3 tuh yang itu pencegahan penanggulangan. Jadi kalau ke mall, kalau nggak ada jalur evakuasi terus merasa tidak aman, ya udah nggak usah masuk ke mall ya Pak. Betul. Cari lagi mall yang lain. Iya. Cari safety ya. Ke situ mau cari berarti begitu hiburan, masuk mall, selamat gitu kan. Cari tulisan jalur evakuasi ya. ya. Oke. Baik. Menarik ya, sobat-sobat sejiwa nih. Ada menambah wawasan, banyak ilmu-ilmu dari Pak Sugi dan Dr. Dian. Oke, ini lanjut ya Dok ya pertanyaannya. Nah ini Dok, selain fisik ya untuk Dr. Dian ya, selain fisik ada kesehatan mental nih. Baik juga kan masuk ke faktor ya Pak ya, psikososial ya Pak. Betul. Untuk K3. Nah, kalau di tempat kerja itu faktor-faktor itu tuh apa aja gitu? Yang apa contoh kasus yang terjadi yang masuk ke faktor kesehatan mental yang bisa mempengaruhi kerja gitu. Mungkin dari dokter dulu. Stres mungkin ya, karena misal contoh nih beban kerja yang tinggi. Terus kadang suka cemas, bisa aja dari mulai tadi awal maksudnya yang dasar pun, contoh kalau kita mau bekerja terlambat, misal ya ada keterlambatan kan, begitu nyampe tempat kerja cemas. Nah itu ya maksudnya ya kan pasti kan PP dipotong gitu. Iya. Terus maksudnya itu yang dasar ya, dengan kita misal contoh nih kita terlambat terus cemas, stres, terus depresi bisa saja, karena kadang tidak semua orang bisa masuk ke dunia lingkungan kerja yang diinginkan masing-masing gitu. Betul, ya. Ada beberapa yang
begitu kerja merasa nggak nyaman tapi dipendem aja kan, ada yang seperti itu ya, ada yang orangnya santai-santai aja, yang penting saya kerja menyelesaikan tugasnya, jadi itu kan lebih santai. Nah itu mungkin ya salah satunya stres, bisa aja stres karena stres itu banyak ya, misalnya bisa karena beban kerja yang tinggi atau target-target suatu perusahaan atau tempat kerja yang menuntut target harus tercapai. Terus ya itu cemas juga banyak, cemas juga bisa karena lingkungan kerja, lingkungan dengan sosial, rekan dengan gitu ya, itu bisa dengan sampai atasan akhirnya mungkin depresi dan lain-lain itu juga bisa ya, mungkin ya untuk mental lebih banyak di kondisi itu mungkin ya, di semua lingkungan tempat kerja ya, tidak hanya satu tempat kerja saja, bisa perusahaan, bisa rumah sakit, bisa hanya ruang lingkup yang kecil kan, kadang banyak di tempat kerja yang hanya di ruko tuh dengan ruang lingkup hanya 5 orang, nah itu juga kan bisa kalau kita merasa tidak nyaman akhirnya bisa cemas, bisa tidak produktif dan lain-lain. Kan banyak faktor gitu ya, ada faktor fisik, faktor kimia, tadi juga biologi gitu ya, ada masuk juga ke sosial dan kesehatan mental itu sendiri ya dok ya. Atau biasa burnout, jadi jam kerja memang melebihi gitu ya, kan ada aturan atau Permenkes apa ya, undang-undang kalau jam kerja itu maksimal 8 jam sehari ya Pak ya, kan mungkin ada beberapa juga mungkin gitu ya, ada yang lebih dari 8 jam tersebut jadi mempengaruhi kesehatan mentalnya gitu dok. Nah dok, masih sama dokter Dian nih, tanda-tanda awal seseorang mulai mengalami kelelahan mental gitu. Oh ini misalkan saya kayaknya mental saya terganggu. Nah itu tanda-tandanya gimana dok? Tanda-tanda awal malas kali ya. Malas sih, udah mulai gitu. Sudahlah gitu, malas, atau nggak masuk kerja nih, udah mulai sering nggak masuk kerja, kadang kayak nggak ada semangat gitu ya, untuk terlihat gitu, atau mungkin menarik diri, ini nggak mau ketemu teman kerja, atau nggak mau sosialisasi atau tidak, ya itu balik ke yang itu tadi udah mulai gejala malas, tanda-tanda gitu ya. Ya awal-awal mungkin itu ya, jadi kayak nggak produktif aja gitu ya. Itu kelihatan, itu pasti terlihat, maksudnya saat seseorang biasa melakukan aktivitas kemudian ada yang berubah, itu akan terlihat. Nah itu sebenarnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda, cuma kadang kita ada yang aware atau enggak ya, maksudnya kadang kita teman sekitar aja ada yang nggak ya ini gitu, padahal sebenarnya kalau seseorang biasa melakukan aktivitas seperti biasanya, ya normal, terus tiba-tiba ada penurunan di salah satunya tadi, misalkan lebih banyak tidak masuk atau mulai malas gitu. Semangat itu gitu. Harusnya kan ada yang ngeh tuh, tanya aja gitu. Itu mulai langkah awal sebenarnya untuk penanganan lebih cepatnya gitu. Mungkin itu ya kayaknya. Nah untuk terkait itu dok, menarik sih psikososial ini ya. Ada nggak sih dok dari K3 sendiri cara gitu ya biar terhindar dari kesehatan mental tersebut gitu? Cara dari K3 ya, contohnya misalkan stres gitu ya, kita harus gimana nih untuk menghindari stres itu, kan takutnya kalau memang kesehatan mental kita terganggu pasti kan mempengaruhi ke pekerjaan ya Pak. Betul. Ada nggak sih tips atau dari dokter atau dari Pak Sugi mengenai faktor dari kesehatan psikososial ini gitu? Ya setiap orang kan punya kemampuan yang berbeda-beda ya kan, dalam menghadapi stres gitu ya. Dan stres di rumah sakit itu memang inputnya cukup banyak ya, hubungan dengan rekan sekerja, hubungan dengan atasan bawahan, kemudian kita menangani pasien jiwa yang otomatis stresnya tinggi ya dok ya, dengan keluarga pasien gitu Pak, dimarah-marahin. Tapi tidak hanya rumah sakit ya, maksudnya kalau K3 kan sebenarnya ruang lingkupnya berada di satu tempat yang ada pekerjanya ya gitu, jadi kan ruang lingkupnya ini, jadi
ya itu ya Pak Ugi, apa Ya. mungkin manajemen stres ya. Manajemen stres Betul. menjadi Yang solusi mungkin ya, Mas seperti Dok. tadi Kang Teguh bilang burnout itu kan kelelahan fisik dan mental Ya. akibat beban kerja yang Beban berlebihan ya. Ya menurut saya sih kita berada di rumah sakit jiwa mungkin salah satu keuntungannya kita punya psikiater yang kita bisa datangi dan gratis dong. Jangan malu curhat gitu ya. Dok. Betul. Iya. Untuk konsultasi untuk kita menyampaikan keluh kesah kita dengan cara seperti itu kita sudah berusaha untuk meringankan beban stres dari pekerjaan kita. Dan tahun-tahun sebelumnya kita suka ada itu ya outbound gitu ya Kang ya, outbound buat karyawan, tapi beberapa tahun ini kita sudah nggak ada Iya ya. betul. Nah sebetulnya itu salah satu program K3 untuk pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan, karena salah satunya kan dengan kita melakukan outbound itu beban stres pekerjaan kita akan sedikit terlupakan ya. Dengan melakukan gathering, kita berwisata kemana, itu sangat membantu untuk pemulihan kondisi mental untuk kembali bekerja dengan baik gitu. Bonding, jadi bisa menambah bonding sama rekan kerja juga ya. Tapi mungkin dasarnya kayaknya sih sepertinya ya harusnya untuk mengurangi stres itu tuh ikutin aturan, maksudnya ikutin aturan yang dimana kita berada, aturan tempat kita bekerja, aturan K3-nya, SOP-nya. Terus kalau untuk yang manajemen stresnya balik lagi, siapa tahu punya hobi masing-masing, hobinya tidur ya tidur yang cukup, hobinya olahraga, melakukan olahraga ya. Maksudnya kalau untuk gimana caranya ya biar kita tidak burnout itu ya, jadi lebih di apa yang bisa kita lakukan nih untuk memanage stres kita gitu, karena kita yang tahu ya. Maksudnya istirahatlah yang cukup, olahraga yang cukup, lakukan sesuai aturan, apapun itu yang bisa kita lakukan di awal. Iya betul. Efektif sih Dok kalau memang itu olahraga sama healing dikit ya. Jadi jangan mikirin kerjaan terus Dok. Betul. Oke, kalau yang mudah-mudahan nanti ada ya Pak gathering lagi ya Pak. Betul, nanti mudah-mudahan di rumah sakit melihatnya jadi ada lagi tuh outbound ya. Oke. Nah, berarti kan kalau saya tangkap nih dari dokter dan Pak Sugi, sebenarnya K3 itu tanggung jawab bersama ya Pak. Jadi tidak dibebankan hanya untuk ini tanggung jawab perusahaan atau rumah sakit gitu. Sebenarnya kan K3 itu untuk diri sendiri juga ya. Betul. K3 nggak akan bisa berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik kalau tidak ada partisipasi dari seluruh sivitas hospitalianya. Karena yang tadi seperti saya sampaikan, di K3 itu cuma 2 orang kan, saya dengan Pak Malik, ya dokter kan dia lebih berfungsi di pelayanan medis ya. Jadi masih kekurangan dari komite juga masih kekurangan SDM ya. Sangat kurang kan. Dengan jumlah pegawai yang 800 orang, dengan K3 orang kita nggak bisa mengcover untuk pelaksanaan K3 yang optimal gitu. Sangat perlu SDM kita. Ya. Untuk membangun budaya K3 itu sendiri Dok, Pak Ugi. Biar budaya itu kan sebenarnya kita tahu, cuma kadang melanggar lagi gitu ya. Nah, ada nggak sih mungkin dari dokter masukan atau apa untuk membangun budaya K3 ini biar bisa pegawai-pegawai atau masyarakat yang ada di rumah sakit jiwa ini bisa lebih mau gitu ya untuk mengikuti yang aturan atau kedisiplinan dan lain sebagainya gitu. Jadi cara membangun itu harus seperti apa ya Dok? Cara membangun biar kita aware gitu ya sama K3. Biar budaya K3. Yang tadi ada di Pak Ugi pertama, kita kan harus inspeksi dulu ya, maksudnya di sekitar kita itu apa yang membuat kita lebih aman dan nyaman dan selamat ya, maksudnya di lingkungan itu yang pertama. Jadi kita lebih peduli lingkungan sekitar.
Terus banyak-banyak apa ya Pak Ugi? Sosialisasi, apa namanya? Kolaborasi yang tadi itu mungkin ya, kolaborasi. membangun Terus tadi kolaborasi katanya ya. pernah ikutan apa? Pelatihan. Itu kan bisa. Iya. Nanti bisa Itu aja pelatihan ya kalau setahun memang sekali ya Pak? Hah? Selalu akan salah dilakukan ya? satu ya. Setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali. Mungkin itu ya yang untuk bisa apa namanya? Aware lah ya, Ya. diri kita terhadap Budaya. K3 ini budaya. Ya, dengan kolaborasi K3 ya. itu. Nah, untuk yang sekarang yang sudah berjalan Pak, K3 itu berkolaborasi dengan unit apa aja nih? Kalau boleh tahu. Kayak misalkan kemarin ngadain pelatihan mungkin sama Diklat gitu. Nah, berarti kan menurut dokter dan Pak Sugi sendiri penting nggak sih kolaborasi gitu untuk K3? Sebelum ke sana saya Ya. menambahkan yang tadi itu. Boleh yang Pak, boleh Pak. Tadi ya. Ini sensitif ya. Kang Teguh ngerokok nggak? Enggak Pak. Alhamdulillah. Nah itu budaya K3 itu yang salah satu yang seharusnya diterapkan khususnya di rumah sakit itu tidak merokok di lingkungan rumah sakit. Tidak merokok di lingkungan rumah sakit. Ya. Apa bahaya merokok, Kang? Wah banyak Pak. Entah dari diri sendiri ataupun pasif itu kan. Jadi yang ya itu dari segi kesehatan. Kesehatan. Kalau K3 melihatnya beda. Kalau orang merokok tuh melihatnya api. Api ini bisa timbul kebakaran ini. Nah, jadi kalau kita mau budaya K3, ya salah satunya tidak merokok di luar rumah sakit. Ini pasti banyak yang protes saya nanti. Itu. Nah, budaya tidak merokok itu sampai saat ini belum menjadi budaya di kita itu. Ya, sebetulnya itu kan pada saat akreditasi pun hal itu sangat ditekankan. Ada superior yang sangat peduli tentang ini ada merokok nggak di sini pegawainya, itu ada. Jadi ya itu salah satu budaya yang harus diterapkan menurut saya, merokok. Tidak merokok di lingkungan rumah sakit. Gitu. Kalau pengen merokok keluar dulu ke depan, ke jalan di sana ada atau merokok dulu sana udah selesai masuk lagi boleh. Ini kebakarannya di luar Pak. Ya. Saya kan menjaga rumah sakit. Iya. Tapi pokoknya intinya balik lagi ke menerapkan budaya kerja yang aman, nyaman dan sehat ya. Gitu ya, mungkin. Begitu ya Pak Ugi ya. Maksudnya menerapkan itu ya yang makanya betul tadi sangat penting berkolaborasi atau bekerja sama dengan bidang lainnya itu sangat penting. Sangat penting ya Dok ya. Iya, untuk apa namanya membangun keselamatan dan kesehatan di ruang lingkup tempat kerja kita tuh jadi lebih luas ya, dan memang terhindar dari akibat-akibat yang apa namanya tidak kita inginkan. Ya. Oke, menarik tadi juga Pak Sugi bilang ternyata K3 itu melihatnya luas banget ya Pak. Jadi ngelihat rokok tuh bukan efek ke kita tapi ternyata ke lingkungan juga gitu ya. Luar biasa. Nah ini Pak, kalau peran dari pimpinan atau atasan gitu ya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nah itu berdampak juga nggak sih Pak buat K3 gitu? Sangat berdampak. Karena K3 kan bentuknya komite ya, komite di bawah direktur. Jadi kita sangat kalau kita punya kegiatan, punya usulan, punya program, meminta anggaran, itu kita langsung ke direktur rumah sakit, karena K3 di bawah komite di bawah direktur rumah sakit. Jadi ya kita terima kasih sekali ke pimpinan rumah sakit, sangat membantu operasional K3 bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dari manajemen, rumah sakit. Semua program, semua kegiatan, usulan-usulan yang kita ajukan itu banyak yang bisa terlaksana dengan dukungan dari manajemen rumah sakit. Mudah-mudahan ini bisa terus semakin meningkat, semakin baik, supaya pelaksanaan K3 di rumah sakit juga akan menjadi budaya ya, yang kita harapkan ya. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya, SDM terpenuhi dan program-program juga bisa berjalan gitu ya. Peran pimpinan juga Pak Direktur ya, Dr. Ferry sangat menentukan. Oke, ini hampir tiba nih
Saya punya tips yang tadi Kang, yang untuk yang bekerja sambil duduk di komputer ya. Nah itu saya punya tips namanya 30 30 30. 30 30 30. Ya. 30 menit menatap layar komputer. 30 mil melihat ke sana. 30 mil itu sekitar 6 meter ya. Peralihan. Dan 30 detik menatap keluar. Jadi kalau kita udah 30 menit menatap layar nih, 30 detik melihat keluar sejauh 30 mil. Itu salah satu stretching ya untuk peregangan mata kita supaya mengurangi kelelahan pada mata. Apalagi sekarang semuanya menggunakan digital. CPPT juga digital tuh. Iya, jadi ya itu tadi terapkan tipsnya yang 30 30 ya. Relaksasi otot-otot. Jangan kebalik mungkin Pak ya. 30 detik cuman 30 detik. Mungkin bisa kali ya. Biar lebih rileks ya. Mungkin juga ya, maksimal 2 jam sekali lah kita lakukan peregangan. Kalau kita duduk di komputer, berdiri, keluar dulu, ke luar, gerak-gerakin tangannya kakinya 1-5 menit, boleh duduk lagi, balik lagi. Untuk mengurangi LBP dok ya. Bersandar. Itu yang sakit punggung. Wah, bagus sekali tipsnya dari Pak Sugi ya. Ini pertanyaan penutup dok. Nanti mungkin ada pertanyaan juga. Pertanyaan dulu dari atau boleh. Mangga teh di ini aja. Ada pertanyaan dari Sobat Sejiwa. Bagaimana ya biar safety itu jadi budaya? Biar safety itu menjadi budaya. Sepertinya tadi sudah ya dijelaskan secara umum. Mungkin terlewat mungkin. Ya, secara umum. Jadi biar jadi budaya tuh ikutin aturan di mana tempat kita berada. Lakukan sesuai SOP di mana tempat kita bekerja ya, karena dari awal tadi ya bangun tidur sampai mau tidur lagi sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan K3 tuh tanpa kita sadari. Nah itu kalau kita melakukan itu sesuai aturan dan SOP-nya, itu akan bisa jadi budaya kerja yang akhirnya terbiasa, lebih aman dan lebih sehat mungkin ya Pak Ugi ya. Betul, setuju. Jadi aturan dan SOP yang di mana tempat kita bekerja itu dilakukan. Itu paling ya. Yang untuk memudahkan budaya itu kan tidak harus yang ini langsung ya ke kitanya, tapi ikutin aturannya. Kalau kita di tempat kerja di rumah sakit, aturan menyuntik seperti apa, nah itu kan sebenarnya udah SOP itu dilakukan, itu pasti akan terselamatkan gitu, atau sudah melakukan budaya kerja yang sehat dan selamat. Ya seperti itu Sobat Sejiwa. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Masih banyak? Nah, siapa dok? Banyak ya. Bagaimana cara K3RSJ Prof Jabar meningkatkan kesadaran staf tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja? Mau Pak Ugi? Ya, mangga Pak Ugi. Ya, kan kita tuh setiap bekerja tuh ada standar yang harus kita terapkan ya dalam melakukan kegiatan tuh, yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Dian, yaitu bekerja sesuai dengan SOP. Kalau dia di SOP itu mewajibkan menggunakan APD, gunakan APD. Jadi jangan karena kebiasaan, kemarin juga saya melakukan ini nggak apa-apa, biasa juga nggak pakai. Nah, justru faktor kebiasaan ini yang seringnya menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Dan ingat, kita bekerja itu ingin sehat, ingin selamat sampai tua nanti ya, sampai kita punya anak cucu. Jadi jangan sampai kemarin saya melakukan ini nggak apa-apa. Ingat, kalau penyakit akibat kerja itu timbulnya bukan setahun 2 tahun kan, puluhan tahun, jangka panjang. Jadi jangan sampai kita sekarang bekerja kita sehat,
punya uang yang cukup buat bekal ke depan. Nanti setelah usia lanjut, uangnya kita habis untuk mengobati penyakit kita akibat kerja itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi tolong ikuti aturan, ikuti SOP dalam melakukan kegiatan selama di rumah sakit. Mungkin itu salah satunya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Kalau nggak menjawab langsung ke K3 aja. Ke K3 aja. Tapi sangat jelas sekali tadi Pak Sugi menjelaskan. Gimana postur tubuh yang baik saat kita memegang HP? Bagaimana pencahayaannya sama posisi tangannya ya? Soalnya suka pegel-pegel jarinya sampai kesemutan. Dari dokter boleh. Dari cara pegang HP, kalau posisi postur tubuh itu sebenarnya sama, tidak hanya pegang HP ya. Maksudnya kalau pegang HP itu sebenarnya kan bukan masuk ke pekerjaan ya. Lebih ke kebiasaan gitu kalau pegang HP. Kecuali memang kalau HP itu kan cenderung gini, pekerjaan itu sekarang banyak dilakukan lewat handphone, misalkan bisa ya dilakukan lewat handphone. Kalau posisinya tidak hanya HP saja, untuk posisi postur tubuh dan lain-lain, dia bekerja di depan komputer atau bekerjanya hanya menjahit, itu kan sama ya. Postur tubuh misalkan duduk harus terus kan, tegak, tidak boleh membungkuk, nanti berhubungan dengan nanti postur tulang yang di kemudian hari akan menetap. Terus lakukan stretching seperti tadi bersandar, atau radiasinya tidak pencahayaannya tidak terlalu terang. Kan sekarang itu di handphone ada yang bisa terang, bisa diatur pencahayaannya itu. Kalau posisi tangan seperti apa? Ya tadi kalau kata Pak Ugi ya, kalau bekerja di depan komputer misalkan 30 ya. Ini juga sama, kalau pegang handphone jangan dipegang, nanti ada istirahatnya, handphonenya disimpan, kitanya istirahat, relax, terus atau tidak usah buka dulu handphone, karena setahu saya katanya 2 jam tuh memang sangat berpengaruh ke kondisi fisik kalau kita terpapar radiasi gadget secara langsung. Nah, itu ya. Terus kalau sering kesemutan ya itu tadi, simpan dulu handphonenya, relaksasi, stretching gitu ya. Itu paling. Itu saya juga punya cerita, temen pernah nonton sambil tiduran, HP-nya jatuh, berdarah ya itu karena tidak melakukan aturan K3-nya ya kan. Posisinya harus gimana ya, itu mungkin tadi tiduran. Bisa aja kena mulutnya, kena mata, benjol, itu sering banget ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi, posisi duduk di depan komputer, jarak pandang, posisi tangan di meja saat mengetik itu kan masuk K3. Ada nggak sih sosialisasi caranya harus gimana yang betul kalau di RSJ ini atau di kantor-kantor? Soalnya kan suka jadi sakit pinggang, pegal bahu, leher, dan lain-lain. Sama ya, maksudnya sepertinya pertanyaannya tuh sama yang sebelumnya, sama yang tadi sempat ditanyakan ya tadi, kayak contoh ya. Tadi tuh kan sempat katanya ada contoh kalau kerja di depan komputer. Kalau itu mah ya tadi yang barusan saya sebutkan, sama seperti memegang handphone. Tonton ini aja nanti. Ya, maksudnya postur tubuh harus tegak, ada relaksasinya sekali-sekali bersandar, terus untuk radiasi pencahayaan dikurangi, ikutin tadi apa Pak Ugi yang 30-30 ya, tipsnya gitu. Jadi kalau secara aturan tertulis itu tidak diterapkan di hitam di atas putih atau di SOP ya, cara duduk gitu. Tapi kan ada aturan-aturannya. Mungkin di tempat lain dituliskan kali ya Pak Ugi ya. Kalau kita sih lebih di medis. Kalau itu lebih di medis ya. Maksudnya kita postur tubuh kan tetap harus tegak. Kalau posisi tangan ya pasti ngetik kan sekali-kali pegel ya. Relaksasi, turunin, tidak melakukan aktivitas pengetikan. Atau bisa nanti PKRS bikin leaflet atau brosur mungkin itu dipoto nih cara duduk baik ya. Itu masuk tuh. Bisa ya? Juga bisa ya? Bagus kan? Iya.
Bagus Ya, ya, itu nah, masukan itu untuk bisa PKS. masukan. Pada saat ini safety patrol ke ruangan, kalau melihat orang bekerja di komputer kemudian dilihat posisinya tidak ideal, saya kasih pemahaman. Ini sebaiknya terus yang 30 itu tuh saya sampaikan juga. Jadi sosialisasinya saya langsung kalau melihat ada yang sedang bekerja di komputer dengan menurut saya ini nggak pas nih, harusnya begini, saya sampaikan itu. Jadi kalau sosialisasi secara umum sih belum ya, ketiga belum, tapi kalau langsung ke individu saya suka lakukan. Atau ganti kursi kali ya. Bener. Kursi yang nyaman kan bisa ya kalau misalkan bekerja di depan komputernya akan lama, coba di sekitar kita juga dibikin nyaman. Salah satunya tempat duduk ya. Tempat duduk kan ada sekarang ya banyak ya yang agronomi ya, jadi betul, mengikuti gitu. Itu juga tulang. bisa tuh masuk Tips ya. Ya. Jadi beli kursi yang memang mendukung. Oh iya bener juga Iya, ya. beli kursi. Oke, ada lagi teh? Ada lagi. Di mana posisi menyapu dan mengepel yang benar? Ini berumah tangga. Jadi suka sakit pinggang. Bisa nanti dipraktekkan untuk petugas kebersihan di kantor atau di rumah tangga, di rumah. Posisinya, posisi menyapu, ngepel dan menyapu. Ini yang saya sering lihat itu ya di kita tuh Pak Ugi ya. CS, ya pastinya kalau pagi suka jalan tuh ada CS yang menyapu di halaman rumah sakit di jalan gitu. Jadi panjang gagang sapu itu tidak sama dengan tinggi badannya. Jadi ada yang kerjanya tinggi, badannya agak tinggi, sapunya pendek. Sapunya pendek gitu ya, posisinya gitu. Nah itu kan tidak ergonomis. Jadi sesuaikan panjang gagang sapu dengan tinggi badan penggunanya. Bila gagang sapunya terlalu tinggi, ya nggak juga, yang memakainya pendek ya juga nggak usah di ujungnya juga sih, agak turun lah, disesuaikan. Yang penting postur tubuh nih jangan sampai membungkuk, dia harus posisinya tegak. Saat nyapu gitu. Itu sih simpelnya Teh. Ada satu lagi. Satu lagi nggak apa-apa tuh. Lebih sejam ya. Tadi membahas jalur evakuasi. Cisarua kan ada sesar Lembang. Untuk di RSJ ini dan warga Cisarua, lokasi evakuasinya harus kemana kalau amit-amit terjadi bencana sesar Lembang? Di mana Pak Ugi? Yang kalau di beberapa akhir ini kita bahas. Kalau di rumah sakit mah setiap setiap unit, bukan setiap ya, ada beberapa unit kerja yang sudah saya pasang titik kumpul ya. Kita punya 12 titik kumpul. 12 titik ada 12 di titik kumpul. RSJ ini. Titik kumpul sentral kita itu di lapang apel. Jadi bila nanti amit-amitnya terjadi gempa dan semoga tidak terjadi, seluruh penghuni rumah sakit harus dilakukan evakuasi, kita titik kumpul utamanya di depan di lapang upacara apel. Nanti di situ semua kita kumpul di situ. Tapi bila untuk titik kumpul sementara, setiap unit kerja beberapa titik lokasi titik kumpul sudah saya pasang. Jadi misalnya ada 5 gedung berdekatan, satu titik kumpul. Kalau satu gedung itu sangat jauh, ada satu titik kumpul. Jadi sudah saya pasang titik kumpul yang amannya. Silakan ikutin sesuai dengan lokasi titik kumpul yang terdekat yang sudah tersedia. Mungkin itu. Rumah sakit jiwa memang sudah safety ya untuk jalur evakuasi, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Udah Teh? Oke. Alhamdulillah. Ini pertanyaan penutup Pak dari saya nih untuk Dr. Dian dan Pak Sugi. Pesan untuk para pekerja agar lebih peduli terhadap K3. Pesan dari dokter dan pesan dari Pak Sugi. Enggak Pak? Dari dokter dulu boleh? Pesan saya menjelang puasa. Itu juga. Nah, maksudnya ikutin. Kita kan mau puasa, jam kerja berubah nih. Nah, itu Dok. Ya. Kalau menjelang puasa mah ya karena lapar mungkin ya konsentrasi berkurang, tapi tetap semangatnya itu kan pasti. Tapi untuk semua karyawan atau civitas hospitalia di RSJ ini, lakukan aturan atau SOP yang sudah ditetapkan. Insya Allah itu akan membuat
kita bisa lebih nyaman, tercapainya keselamatan di tempat kerja dan tentunya sehat juga bagi kita semua. Ya. Pak Ugi, mungkin Pak Ugi tambahan? Ya, pesan saya sih ya, jangan jadikan K3 itu sebagai beban, Kang. Tapi jadikan sebagai kebutuhan. Karena yakin setiap orang kita semua ingin selamat, ingin safety. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu dalam melaksanakan kita kegiatan sehari-hari di rumah sakit maupun di kehidupan kita sehari-hari, prinsip K3-nya harus diterapkan karena kita butuh selamat. Jadi selamat dan sehat. Selamat dan sehat, jangan jadi beban. Kieu wae kudu make APD, mendiridu. Nah, jangan jadikan itu sebagai beban. Jadikan K3 sebagai kebutuhan. Jadikan K3 sebagai kebutuhan. Wah, keren. Betul. Ini kuat juga nih. Nah, harapan untuk dokter atau Pak Ugi ya, harapan untuk di dunia kerja Indonesia ke depan terkait K3 seperti apa? Maka dokter. Harapannya kita semua sebagai pekerja lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Terus K3 juga lebih diperhatikan ya Pak Ugi ya, karena K3 itu kadang suka dianggap ya K3 nanti jadi nggak nyaman gitu. Nah, itu balik lagi ke jadikan sebagai kebutuhan untuk kita tetap bekerja dengan baik. Harapannya seperti itu sih, jauh lebih baik lah ya maksudnya, dan lebih diakuin kali ya Pak Ugi ya, maksudnya untuk K3 ini penting loh, ini K3 nih gitu. Sangat penting ya dok ya. Sangat penting. Karena selama ini yang saya rasakan K3 itu dibutuhkan pada saat akreditasi aja kan. Ya, orang K3 akreditasi gimana, nanti ada simulasi. Iya, simulasi. Makanya K3 jauh lebih penting. Ya, dari Pak Sugi gimana Pak? Harapan untuk dunia kerja Indonesia ke depan terkait K3? Ya, dengan menerapkan K3 dengan baik ya, kan kita salah satu target yang ingin dicapai itu penurunan angka kecelakaan kerja ya. Angka kecelakaan kerja di Indonesia itu masih termasuk cukup tinggi kan, dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Kemudian khususnya di rumah sakit jiwa, dalam 1 bulan tuh minimal ada 1 atau 2 ya yang dilaporkan kecelakaan kerja ke saya itu. Dan itu mencerminkan menurut saya. Itu yang lapor ya Pak Ugi? Betul, yang lapor, apalagi kalau itu yang belum lapor kita nggak tahu ya. Nah, berapa Pak tadi? Antara 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya, dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Yang dilaporkan. Macam-macam kasusnya. Jadi ada yang tertusuk jarum, ada yang segala macam. Nah, saya berharap dengan penerapan K3 yang baik, angka kecelakaan kerja kita bisa tekan serendah mungkin, bahkan nihil ya. Ya, walaupun kalau sampai nggak ada sama sekali sih mustahil ya, namanya orang bekerja pasti ada resikonya. Ada resiko. Tapi diharapkan kecelakaan kerja yang terjadi pun yang ringan-ringan saja, yang jangan sampai terjadi fatal. Itu dengan penerapan K3 yang baik, angka kecelakaan kerja di rumah sakit menurun. Kalaupun ada yang ringan-ringan yang bisa tidak berdampak bahaya bagi pegawainya. Itu mungkin kan? Ya. Ada lagi teh? Nah, oke. Ini kita sudah 1 jam 30 menit kita ngobrol-ngobrol ya. Dokter Pak Sugi, terima kasih sudah meluangkan waktu dan mau berbagi ya untuk rekan-rekan sejiwa. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, boleh ya DM ke medsos kami, Instagram atau TikTok, atau bisa ke Kajol ya. Ini nomor Kajolnya mohon disimak, 0812 2129 2020 ya. Ini saya bacakan lagi. Ini adalah nomor konsultasi jiwa online Kajol 0812 2129 2020 ya. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, maka nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa lewat nomor yang sudah
tadi disebutkan. Ya, terima kasih Sobat Sejiwa yang sudah menyimak. Mungkin saya juga ada quote ya tadi dari Pak Ugi ya, kita pengen selama bekerja kita sehat, hari Ya. ini, besok, dan sampai tua. Seterusnya. Ya, mudah-mudahan Sobat Sejiwa juga bisa lebih kita budayakan lagi ya terkait K3 dan tadi sharing yang sudah dipaparkan oleh dokter dan Pak Sugi. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan. Tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan dan tetap waras di tengah kesibukan. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rehat. Sampai jumpa. Dadah.